Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 18, ayat 9 dan 10 demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Saudara-saudara sekalian, sama seperti di kota-kota lain, di Korintus Paulus mengutamakan penginjilan terhadap orang-orang Yahudi. Ia pergi ke rumah ibadah mereka. Tetapi ketika mereka melawan dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata dengan tegas, bahwa ia sudah memberitahu mereka apa yang penting bagi keselamatan mereka. Jadi, jika mereka akhirnya binasa, itu adalah pilihan mereka sendiri. Mulai hari itu, ia akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Sesudah itu, Paulus keluar dari sana dan pergi ke rumah sebelahnya. Pemiliknya bernama Titius Justus, seorang agama Yahudi dari bangsa lain. Meskipun demikian, dari antara mereka yang melawan dan menghujat, ada yang menjadi percaya, yaitu Krispus, kepala rumah ibadah, beserta keluarganya. Saudara, kita tidak tahu apa yang Paulus pikirkan setelah semua yang dia alami. Mungkin ia berpikir bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan Korintus, seperti yang selama ini dia lakukan di kota-kota lain. Tetapi Tuhan berfirman dalam suatu penglihatan, agar Paulus tetap tinggal di kota tersebut dan terus memberitakan Injil sekeras apapun perlawanan yang mereka lakukan. Sebab Tuhan sendiri akan menjaga Paulus sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Tidak seperti di kota-kota lain, Paulus harus tinggal cukup lama di Korintus, sebab banyak umat Tuhan di kota itu. Maksudnya, banyak orang di Korintus yang saat itu belum pernah mendengar Injil. Tetapi hatinya terbuka. Dan jika Paulus memberitakan Injil kepada mereka, pasti mereka percaya dan menerima Kristus. Maka Paulus pun taat. Ia tetap tinggal di Korintus selama 1,5 tahun, dan semua yang Tuhan firmankan terjadi. Banyak orang menjadi percaya, dan sekalipun orang Yahudi terus berupaya untuk memenjarakan Paulus, mereka tidak pernah berhasil melakukannya. Bahkan ketika Galio menjadi gubernur, mereka berusaha untuk memperalat dia, tetapi Galio menolak untuk meladeni mereka, dan ia bahkan mengusir mereka dari hadapannya. Demikianlah Tuhan memelihara Paulus sampai saatnya ia boleh pergi dari sana. Saudara, meskipun tidak mudah, senantiasa taat kepada pimpinan Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk mengalami kebenaran firman Tuhan dan dipakai menjadi alat kemuliaannya secara maksimal. Amin.